plus 3. Gitu guys. Jadi kalau udah ada tulisan kayak gini, kalian nggak usah ngitung-ngitung lagi sebenarnya, karena sudah dikasih tahu oxidation number-nya dari angka di sininya. Gitu. Next. For A, calculate the number of moles of sodium nitrate that react with 1 mole of manganese. So, di sini yang ditanya adalah molnya dari sodium nitrate. Ya udah, kalian tinggal hitung ininya aja kan, dari sodium nitrate-nya. Tinggal V kali C atau C kali V sama aja kan, bolak-balik. So, NaNO2 equal to C kali V. C-nya adalah 0,037 dikali volume, don't forget to convert centimeter cubic into decimeter cubic. 25 divided by 1000, atau kalau kalian mau 25 dikali 10⁻³ juga sama aja. And this one is equal to berapa tuh guys? 37 dikali 25 dikali 1000. 9,25 10⁻⁴ mol. This one is the mole of NaNO2. Terus yang dia minta adalah mol dari NaNO2 apabila direaksikan dengan 1 mol si KMnO4. Berarti kita harus tahu mol KMnO4 yang sebenarnya tuh berapa dari perhitungan si KMnO4-nya. Sama kayak yang tadi, tinggal diperkalikan aja. N dari potasium manganese equal to concentration times with the volume. The concentration is 0,155 dikali volumenya berarti 3,9 dibagi 1000. Tinggal dihitung. Hasilnya adalah 3.7045 times with 10⁻⁻⁴ mol. Udah kan nih? Dimintanya si potasium manganetnya itu 1 mol, berarti dia harus 1 mol. Gimana caranya supaya dapat 1 mol? Ya tinggal dibagiin diri dianya. Sebenarnya perbandingan mol doang sih guys ini. Bandingin sama si KMnO4-nya supaya dapat 1 mol. 3,7045 dikali 10⁻⁴ mol. Yang ini juga dibagi sama si KMnO4-nya. Karena perbandingan mol doang. Dikali 10⁻⁴ mol. Nah, nanti tinggal dapat nih, ini pembaginya adalah rasionya itu 1, sementara yang ini rasionya 2,5 mol. So, 1:25 guys. Nah, kalau di sini ditanyanya berapa mol, berarti 25 mol. Nah, kalau di sini ditanya adalah equation for the reaction, berarti ini sudah ngasih reaksinya. Sebenarnya di equation-nya itu nggak ada reaksinya guys. Jadi kalian harus bisa. Gimana caranya? Ini akan sama aja, seperti yang Miss bilang. Kalau MnO4 min, dia hasilnya akan Mn2+, dan begitu kebalikannya. Kalau di reaktannya Mn2+, berarti dia hasilnya adalah MnO4 min. Nah, kalau di sini NO2 min, hasilnya NO3 min. Dan kebalikannya juga kayak gitu. Nah, kalian kalau sudah ada perbandingan mol, you don't need to make the balance equation according to the last exercise gitu. Yang sebelumnya kita udah pelajari itu yang balance equation.
Karena kita udah dapat perbandingan molnya, yaitu 1 untuk MnO4, 2,5 untuk NO2 min. Nah, karena kalau di koefisien itu nggak bisa pakai koma-komaan kan guys, berarti kita kali 2 semua. Supaya dia whole number. Jadinya berapa? Yang ini 1 kali 2 sama dengan 2. Yang ini 2,5 kali 2 sama dengan 5. 2-nya untuk MnO4, 2 yang ada Mn. Terus 5-nya untuk NaNO3 yang ada N. Di sini adalah 5. Di sini ada 5. Sisanya gimana? Udah balance belum? Belum kan? Karena di sini O-nya lebih banyak, di sini O-nya sedikit. Pasti ditambah H2O di sebelah yang kekurangan O. Nah, di sini karena acidified, berarti ditambah H+. Perhitungannya seperti yang biasa, kalau perhitungan H+. Min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Min 1 dikali 5 sama dengan min 10. Totalnya adalah, min 10 min 5, sorry. Totalnya jadi min 7. Sementara yang ini, 2 dikali 2 hasilnya adalah plus 4. Min dikali 5 sama dengan min 5. Plus 4 ke min 5 sama dengan min 1. Plus 7 ke min 1 bedanya adalah 6. Berarti di sini adalah 6 H plus. H2O-nya berarti tinggal di balance 3 H2O. Jadi deh yang untuk B. Any question guys for the number 1? Miss, Ada apa? berarti itu dikali 2 buat ngilangin koma-komanya itu ya, Miss? Iya, kan kita udah belajar kan ya, perbanding ratio of mole equal to ratio of coefficient. Nah, ini kan kita udah dapat rasio molnya kan. 1 banding 2,5. Rasio molnya. 1 banding 2,5. Nah, koefisien itu kalau bisa kalian jangan pakai koma-komaan. Nggak ada desimal kalau di koefisien biasanya. Gitu. Tapi kalau kalian mau jadi pakai 1,25, ya nggak apa-apa sih guys. Cuma nanti ribetnya di sini. Kalian ngitung H plus sama O-nya. Di sini hanya nanti 3. Nah, di sini nanti kalian jadinya koma-komaan 1,5. Dibagi 2 semua kan. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti kalian ribet di belakangnya. Nah, kalau mau enak, yaitu tinggal kalian jadiin whole number. Whole number berarti dikaliin sama angka yang sama. 1 kali 2, 2,5 kali 2. Jadi jadinya 2 banding 5. Itu sama aja kan? Rasio molnya juga sama-sama 1,25 juga kan? Cuma dikali 2. Kayak gitu. Okay, thank you, Miss. You're welcome. Another question, guys? Miss. Yep. Nah, sebentar suaranya serak. Kalau yang nomor 1B pakai cara yang balance equation, aku lupa kalau misalnya rasio mol sama rasio koefisien tuh sama gitu. Itu nggak apa-apa kan, Miss? Maksudnya pakai balance equation kemarin. Caranya. Kalau mau pakai yang balance equation, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya di soal ya guys. Maksudnya kayak gini. Karena yang di soal juga dia nyari equation. Pasti kan kalian mau nggak mau kalian bikin balance equation. Ya kan? Jadi yang B dulu baru yang A kan maksud kamu. Sebenarnya itu nggak apa-apa selama jawabannya benar. Cuman terkadang yang balance equation-nya ini kan kayak yang tadi Miss bilang, ini sebenarnya nggak Miss tulis. Di soalnya tuh nggak ada. Nggak ada tulisan MnO4 min, jadinya MN2 plus nggak ada. Tetapi kalau misalnya kalian udah paham itu, ya nggak apa-apa.
Kalau misalnya bingung, itu makanya A-nya dulu kalian kerjakan baru bisa dapat B. Itu paham? Paham, Miss. So selama jawabannya benar sih nggak apa-apa. Caranya benar nggak apa-apa. Ini Miss ajarin karena tadi kita anggapnya yang B-nya itu kita belum tahu apa. Another question, guys? Kalau nggak ada, kita lanjut. Number 2. Nah, in this question, you need to know about what is the potassium peroxide sulfate and what is potassium iodide. Itu beda-beda. What is thiosulfate? Terus imine or iodine itu beda ya guys. Nih jelasin dulu, kita baca dulu. Bla 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 sampel. Nah, ini adalah volume. Terus bla 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 potassium peroxide mol decimeter minus 3. So this one is concentration. Potassium peroxide sulfate 6 ya kan? Nah, ini adalah K2S2O8. Sementara kalau di sini di balance equation ada nggak S2O8? Nggak ada kan? Ini S2O3, di sini S4O6. Berarti apa? Berarti yang K2SO8 ini, si volume dikali concentration ini nanti kita dapat mol, itu tidak berhubungan dengan equation-nya. Makanya nanti di akhir, you need to suggest a likely equation for the relation between. Nah, makanya nanti kalian minta untuk bikin equation-nya. Karena bukan equation yang ada di soal. Next. Was treated with the excess of potassium iodide. Potassium iodide itu apa? Potasium. Potasium itu K, iodide itu I. Nah, sementara di sini nggak ada KI, Miss. Ada kalau di balance equation, yaitu apa? Imin. K itu kan dari K plus sama imin kan, guys. Nah, seperti yang Miss bilang, kalian jangan bingung. Kalau ada penulisan balance equation dari redox. Terkadang dia nulisnya full substance-nya, yaitu KI, tapi terkadang dia hanya nulis ion ataupun atom yang mengalami oksidasinya doang, atau reduksinya doang. Contoh kayak di KI, yang mengalami reduksi atau oksidasi itu hanya imin, K-nya itu tetap. Makanya di reaksinya itu biasanya pakai imin doang. Gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Kayak tadi. This one. Di sini tulisannya apa? Sodium nitrate. Ada sodiumnya, ada Na di sini kan sebenarnya. NaNO2. Tetapi dimasukinnya cuma NO2. Terus potasium manganate. Ada KMNO4 di sini. Cuma dimasukinnya KMNO4. Itu hanya untuk mempermudah doang sebenarnya. Soalnya K sama Na dia tidak mengalami reduksi ataupun oksidasi. Jadi nggak ditulis juga tidak bermasalah. Next. Potasium iodide berarti yang imin ya guys. Nah, nanti kan makanya disuruh bikin reaksi antara K2S2O8 sama IKI-nya. Iodine itu yang mana? Itu yang I2. Bukan imin. Kalau imin itu jatuhnya bla 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 ion gitu. Ada ionnya kalau ada min atau plusnya. Kalau ini kan nggak ada ion, berarti dia dalam bentuk molekul netralnya. Liberated react with, this one is volume, and this one is concentration. Dari siapa? Thiosulfat. Which one is thiosulfat? Thiosulfat itu adalah yang
S2O3. Nah, berdasarkan dari soal, apa yang sih yang bisa kita hitung? Itulah yang kita hitung duluan. So, the first one is mole of peroksodisulfat ya. Kedua S2O8. Sama dengan tinggal C dikali volumenya. C-nya itu 0,0210 dikali volumenya 25. Jangan lupa di convert ke desimeter kubik. Hitung deh berapa tuh. 5,25 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, itu K2SO2O8 yang tidak ada hubungannya sama titrasinya. Yang dititrasi adalah I2-nya sama S2O32-, yaitu yang tiosulfatnya. Makanya kita hitunglah yang bagian titrasi, guys. Karena balance equation yang kita ketahui adalah titrasi. N dari tiosulfat, S2O32-. Caranya juga sama, tinggal C kali V. C-nya dari tiosulfat, yaitu 0,05. Terus volumenya tiosulfatnya juga, yaitu 21,0. Jangan lupa di convert ke desimeter. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,05 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, habis kayak gini, gimana? Nah, guys, kita lihat di sini ada kesamaan. Yang sama apa? Yaitu di tiosulfat ada I2, di reaksi yang kedua, K2S2O8, ini dia ada I-. Nah, sementara di balance-nya juga ada I-. Berarti apa? Berarti kita bisa nyari mol I- yang terbentuk atau yang nanti direaksikan. Sama si K2S2O8 dari perbandingan koefisien yang atas, yang sini. Caranya gimana? Ya tinggal dibandingkan koefisiennya. Yaitu yang kita punya adalah mol S2O32-. Yang ingin kita cari adalah mol dari I-. Perbandingannya 2:2. Berarti apa? Mol dari S2O32- itu sama dengan mol dari I-, karena perbandingannya sama. That's why N dari I- sama dengan N dari S2O32-, yaitu berapa? 1,05 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, udah kayak gini. Gimana, guys? Yang A sudah terjawab ya. The bond of S2O8 2- and the bond I- used by the peroxodisulfate. Jawabannya adalah yang A itu, ini mol dari K2S2O8-nya sama ini mol dari I-nya yang akan digunakan. Nah, sekarang yang A udah, sekarang kita yang B. The amount of I- that react with 1 mole of S2O8 2-. Nah, yang B ini caranya hampir sama dengan yang A, guys. Gimana reaksinya kalau direaksikan dengan 1 mol? Kamu tinggal lihat 1 molnya itu punya siapa? 1 molnya itu punya S2O8 2-. Ya udah, tinggal kalian bandingkan mol ini sama mol ini. Lagian juga udah kelihatan tuh. Besaran yang mana? Besaran yang I- dibandingkan yang K2S2O8. Miss bingung nih, Miss coba cari gimana, guys. Inilah ya, mudah-mudahan semua. Tinggal kalian bandingin. Mau kayak yang tadi,
langsung dibagi sama mol yang dapat satunya ini, boleh, atau langsung kalian perbandingin aja, yaitu N I-min dibandingin dengan N dari si S2O8 2-min. 1,05 dikali 10 pangkat min 3 dibanding dengan 5,25 kali 10 pangkat min 4. Nanti dapat sama dengan berapa banding berapa? Yang di sininya 2, di sininya 1. So, 2 banding 1. Berarti, ini udah dapat kan 2 banding 1 nih. The amount of I-min. Berarti molnya itu adalah 2 mol, karena I-minnya adalah 2. Sementara S2O28-nya adalah 1. Nah, sekarang yang ke C. Suggest a likely equation. Equation antara K2S2O8 sama KI. Berarti, nanti kalian tinggal bikin K2S2O8, ditambah KI, nanti dia hasilnya apa, dan di sini kalian udah dapat koefisiennya 2 banding 1. 2-nya punya siapa? Punya KI atau yang I-min. Di sini 2, di sini adalah 1. Nah, ini hasilnya apa? Kalau kayak tadi nih. Kalau I2 dia jadinya I-min. Kalau I-min berarti dia jadinya I2. So di sini nanti I2 ditambah K2S2O8 itu hasilnya adalah K2SO4. Nah, K2SO4 tinggal kalian balance aja sih. S-nya di sini 2, di sini S-nya cuma 1 kan, berarti nanti kalian tinggal tambahin 2. K-nya udah pas, K-nya di sini 2, di sini 2, berarti 4, di sini juga udah 4, udah balance. I-nya nggak perlu kalian kasih 2. Kenapa? Karena I-nya udah ada 2. Udah selesai. Gimana, Ken? Ada pertanyaan? Miss, mau tanya dong, Miss. Yang C gimana, Miss? Jadinya, Miss. Masih rada bingung. Yang C, ini hapus dulu ya. Kamu yang sampai B, paham? Paham, Miss. Nah, seperti yang sebelumnya. Rasio mol, ini kan, rasio mol equal to rasio koefisien, ya kan? Rasio molnya itu tadi kita udah dapat. Mol I-min sama mol S2O8, 2-min itu perbandingannya 2 banding 1. Berarti koefisien dari I-nya itu adalah 2, kan sama dengan rasio koefisien kan. Dan koefisien dari S2O8-nya itu adalah 1. Berarti kalau misalnya kalian mau balance equation dari reaksi ini, tinggal ditulis di sini. K2S2O8 ditambah KI. K2S2O8 itu tadi perbandingannya 1 kan, koefisiennya. Berarti di sini 1. KI-nya tadi kita dapat perbandingan molnya adalah 2. Berarti dia di sini 2. Sampai sini paham? Paham, Miss. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya, kalau yang tadi Miss bilang, kalian mau nggak mau, kalian harus bisa hafal hasil-hasil dari reduksi atau oksidasi beberapa kompon, guys, supaya lebih gampang. KI itu kan I-min kan. Ini I-min itu kan berasal dari mau dia KI, kayak mau dia NAI, kayak atau yang lain. Pokoknya dia ada I-minnya. Sama di sini juga ada I-minnya. Nah, berarti dia berasal dari siapa? Berasal dari I2.
Berarti di KI ini nanti tinggal kebalikannya aja, guys. Kalau I2-nya reaktan, berarti iminnya jadi produk. Kalau iminnya reaktan, berarti produknya adalah iodinnya, yaitu I2. Nah, berarti di sini nanti jadi I2. Ditambah apa? Nah, ini kalian ingetin lagi. Kalau S2O8, hasilnya adalah SO4. SO4 2-. Nah, karena dia K, berarti jadi K2SO4. Gitu. Nanti tinggal kalian balance. I2, I-nya udah ada 2, udah balance. K-nya sementara di reaktan K-nya ada 4. Di sininya 2, di sininya ada 2. Totalnya 4 kan. Berarti di sini harus 4, berarti ditambahin 2 koefisien di K2-nya. Bingung nggak? Masih bingung yang dapat I-nya sih, Miss. Masih bingung yang dapat di I2-nya? Iya, yang produknya bisa dapat I-nya itu berarti dihafal ya, Miss? Oh, lebih gampangan hafal. Oh. Karena reduksi sama oksidasi, ya yang reduksi ya gitu-gitu aja, yang oksidasi ya kayak gitu-gitu aja. Okay, kayak misalnya F2+, berarti nanti dia teroksidasinya jadi Fe, 3+. Nah, berarti kebalikannya juga sama. Kalau dia Fe3+, dia akan reduksinya menjadi Fe2+. Kayak gitu. Sama ini juga. Ini yang sering keluar, guys. MnO4-. Dia akan menjadi Mn2+. Terus nanti tinggal kalian balik NO2-. Jadinya NO3-. Itu yang sering keluar. Terus sama habis KMnO4, K2Cr2O7. K2Cr2O7 atau Cr2O7 2-. Nanti dia jadinya yang Cr3+ kalau nggak salah. Cr3+. Nah, ini yang sering-sering keluar, mendingan kalian hafalin. Gimana? Ini yang golongan, ini kan golongan 17, guys. F, Cl, Br, I. Ya kan? Ini min semua kan? Nah, ini cara gampangnya dia nanti jadi molekulnya semua, gini. F2, Cl2, Br2, I2. Itu kalau yang ini. Jadi ini mah lebih mudah sih dia kalau dibandingkan yang lain. Any question for the number 2? Miss. Yep. Masih belum mudeng yang 2B. Itu maksudnya kan the amount of imine that reacts with 1 mole of bla bla bla. Nah, itu maksudnya kenapa dibagi, Miss? Kenapa tiba-tiba dibagi? Kan dia maunya apa? Dia nanya. Jadi mol yang ada, mol yang sebenarnya itu adalah ini kan. Mol dari S2O8-nya 5,25 kali 10⁴. Sementara dia maunya 1 mol. Nah, yang imin mol yang aslinya adalah 1,05 kali 10⁻3. Maksudnya apa? Ketika dia bereaksi, iminnya itu yang bereaksi adalah segini, S2O8 2-nya yang bereaksi adalah segini. Bukan 1 mol. Ini kan jauh dari 1 mol kan, lebih kecil. Nah, yang ditanya adalah gimana apabila kalau 1 mol yang direaksikan, bukan 2,25. Sampai situ ngerti pertanyaannya? Paham, Miss. Nah, terus gimana caranya supaya kita dapat 1 mol? Kalau ada balance equation kan gampang, kayak kamu lakuin tuh di soal nomor 1. Tapi kan ini kita belum punya balance equation. Berarti gimana caranya? Yang K2O8-nya ini kita mau jadiin 1 mol kan? Gimana caranya? Tinggal kalian bagi diri dia sendiri supaya dapat 1.
Ya nggak? Ini dibagi kayak sama yang dia. di atas ya, Miss? Iya, betul. Ini sama kayak yang di atas, cuma ini bedanya kita nambah yang A. Dia berasal dari equation yang berbeda. Gitu. Oh, berarti jadi 2 mol imin bereaksi buat 1 mol S2O82 minus. Betul. Oh, paham, Pak. Iya, jadi ini dibagi sama diri dia sendiri, yang ini dibagi sama ya dia lah. Gitu. Karena kan yang mau 1 mol adalah si S2O8. Gimana yang lainnya, guys? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 rada complicated. Kenapa? Karena ada 2 balance equation. Tapi seenggaknya di sini udah tahu balance equation-nya. Kalau yang sebelumnya kan kita nggak tahu balance equation. One gram sampel berarti ini adalah mass-nya. Nah, di sampel ini ada copper, ada zinc. Jadi dia campuran, alloy, campuran. Alloy itu adalah artinya campuran dari logam, guys. Was dissolved in nitric acid. Nitric acid and made up to ini volume awal 250 cm3 in a standard pulse. Tetapi yang direaksikan itu bukan 250, dia cuma ngambil 25-nya doang. Berarti 1/10-nya kan. Makanya nanti di akhir kita harus kali 10 kali. Gitu, supaya untuk mendapat volume yang awal. Sample of this solution was added and excess of aqueous potassium iodide dengan balance equation-nya seperti ini. Di iodine, tadi iodine itu apa? Iodine itu bukan imin, tetapi I2. Jangan salah. Liberated react with ada volume, ada concentration. Dari tiosulfat. Tiosulfat itu yang mana? Yang ini. Berarti kita bisa nyari mol dari tiosulfatnya kan, tinggal kalian kali ini. Tapi jangan lupa di convert CN3-nya. Kita lanjut dulu ya, yang gampang dulu. N dari tiosulfat. C kali V. C-nya 0,0425 dikali 27,8/1000. Sama dengan berapa tuh? 1,18 kali 10⁻³ mol. Nah, ini adalah mol dari si tiosulfat, yaitu yang perbandingannya 2 koefisiennya. Yang ditanya apa? Calculate the concentration of Cu2+. Sementara yang kita tahu adalah yang ini. Yang ditanya adalah si Cu yang atas. Ya kan? Gimana caranya, guys? Kalian lihat persamaan antara equation pertama sama equation kedua. Ada nggak yang sama? Yang sama itu ada I2, ada I-. Ya kan, gengs? Kalian mau pakai yang I- atau yang I2, itu sama aja nanti. Kalau misalnya Miss pakai yang I2, guys. Apa mau I- yang gampang? Yang I2-nya aja ya, karena dia beda koefisien, supaya kalian nanti jangan salah. Nih, kalau perbandingannya sama I2, ini kan perbandingan koefisiennya 1/2, ya kan? Berarti kalau di sini molnya 1,18, kalau yang di I2 molnya tinggal dibagi 2 kan? 1/2 kali 1,18 kali 10⁻³
Ya kan? Hasilnya berapa nih? Dia hasilnya 5,91 miss balance round up ya, 10⁻⁴. Nah, guys, jangan mentang-mentang di sini ada koefisiennya 1, sementara di sini koefisien setengah, langsung kalian dibagi setengah, dibagi 2. Enggak, itu salah. Kenapa? Karena kalau namanya amount atau namanya jumlah si solutionnya ini adalah segini, berarti sebelumnya juga jumlahnya segitu. Karena caranya dari reaksi ini adalah si CU direaksin sama imin, dia menghasilkan CUI dengan I2. Nah, baca soalnya. The iodine liberate. Nah, I2 yang dihasilkan akan bereaksi. Berarti I2 yang dihasilkan akan bereaksi ke reaksi yang kedua. Berarti jumlahnya itu akan tetap. Mau dia koefisiennya berbeda, tetapi jumlahnya akan tetap. Koefisien di sini berbeda karena balance equation-nya berbeda. Berarti di I2 yang ini, dia jumlahnya sama-sama 5,91 kali 10⁻⁴. Barulah, karena yang ditanyanya adalah CU, nah baru kalian bandingin koefisien antara CU sama I2 yang di sebelah sini. Itu perbandingannya 1:1,5. Berarti nilai mol CU adalah 2 kali dari mol I2. Ya enggak? So, NCU2 plus sama dengan 2 dikali NI2. 2 dikali 5,91 kali 10⁻⁴, hasilnya akan balik lagi seperti yang ini. Itu 1,18. Jawabannya adalah 11,82. Apa sih? Yaitu hasilnya 1,18 kali 10⁻⁴ mol. Nah, ini jangan lupa, ini adalah ketika dia ngambilnya 25 doang. Sementara yang ditanya ada konsentrasi si CU2+ di dalam si solutionnya yang awal ya, yang aslinya. Dalam 250. Berarti 3 kali 10, yaitu dari 250 dibagi 25. Dikali 10 kan? Sama dengan 1,18 kali 10⁻⁴ mol. Dari -3 jadi -2, karena dikali 10. Ini baru mol, yang ditanya adalah konsentrasi. Untuk nyari konsentrasi, kita pakai rumus N sama dengan C kali V. Berarti kalau nyari C, berarti N dibagi V. Ya udah, ini langsung dibagi. Volumenya berapa? Volumenya pakai yang 250. 250, jangan lupa di convert ke desimeter. Hasilnya berapa, guys? Hasilnya adalah 0,04726 mol Dm-3. Ini untuk yang A. Sampai situ ada pertanyaan? Sebelum kita ke B sama C. Miss, Yap. berarti kalau di soalnya nggak ada tulisan liberated, jadi yang itunya dibagi 2 dong, Miss? Kalau tidak ada liberated-nya, nah ini tergantung. Si iodinnya ini yang direaksikan itu berasal dari yang awal atau dia membuat iodin yang baru. Gitu. Kalau dia buat iodin yang baru, berarti nggak ada hubungannya yang nomor 1 sama nomor 2. Nanti yang nomor 1 pasti dia ada perhitungan yang lainnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dihubungin. Ini bisa Oh, jadi dihubungin. yang iodinnya harus di bagian belakang gitu ya, Miss? Iya. Nggak harus di bagian belakang sih. Reaksi itu, guys, gini. Kan kita punya kayak gini kan, kita punya CU2
Tergantung kalian mau reaksinya antara apa sama apa. Ini dia reaksinya memang dari yang mau direaksiin itu adalah I2 sama tiosulfatnya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngereaksiin Cu sama tiosulfat, ya boleh-boleh aja. Atau imin misalnya sama tiosulfat, ya boleh-boleh aja. Gitu. Kalau misalnya yang imin direaksiin sama si tiosulfat, berarti nanti yang berhubungan adalah si iminnya yang di sini. Cuman pasti iminnya, karena dia bereaksi, nggak mungkin di produk di sini. Pasti di reaktor. Kalau mau Cu, ya berarti Cu. Mungkin kalau misalnya yang dari Cu atau dari 2 imin, itu adalah sisa reaksinya, guys. Misal, Cu sama imin itu bereaksi, awalnya Cu-nya 5 mol, ketika bereaksi dia bersisa menjadi 2 mol. Nah, nanti yang 2 molnya inilah yang direaksiin. Sama reaksi kedua, misalnya kayak gitu. Ini, guys, cara yang ini namanya back titration. Nanti kita belajar di acid base. Titrasi yang asam basa. Kayak gitu. Jadi tergantung soalnya, dibaca baik-baik. Ada pertanyaan lain? Miss. Yap. Itu duanya itu dapat dari mana deh, Miss? Masih bingung duanya. Dua yang mana nih? Yang NCU2+ sama dengan 2NL2. Nah, itu duanya itu dapat dari yang awal kan? I2, bukan L2. Oh ya, I2. Ini dapat dari sini. Oh, oke. Perbandingan koefisien kan? Oh, oke, Miss. CU-nya 1, I2-nya adalah setengah. Berarti perbandingannya 1:1 atau 2:1 kan? Sama aja. Oke, Miss, paham, Miss. Thank you, Miss. Ya, you're welcome. Ada yang lain, guys? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut ke A udah kan. Sekarang kita ke B sama C. Untuk yang B, total mass of copper dissolve. Nah, kita pakai copper yang awal, karena yang di dissolve itu yang awal kan. Apakah 1 gram masanya? Tidak. Ingat, 1 gram di sini sampelnya dia berasal dari copper sama zinc. Nah, kopernya yang mana? Kopernya yang tadi. Yang berasal dari reaksi pertama. Kita udah dapat nih. Mol si Cu2+ kan. Mol Cu2+-nya itu kita dapat tadi mol yang asli. Mol yang 250 mili itu 1,18 kali 10⁻⁻2 mol. Ditanya adalah mass, massa. Ya udah, tinggal kalian hitung massanya. Rumusnya apa? N sama dengan M per M. Berarti kalau mau nyari M kecil, massa sama dengan N dikali molar mass-nya. M dari Cu sama dengan N dikali molar mass. Molar mass siapa? Punya si Cu. 1,18 kali 10⁻⁻2 dikali molar mass Cu-nya berapa, guys? 63,5. Hasilnya adalah 0,075 gram. Yang B gampang lah ya. Sekarang kita ke yang C. The percentage of copper in the sample of breast. Nah, ini nanya persentasinya, geng. Gampang nyari persentasi teh. Ini nulis di mana ini? Persentasi dari Cu sama dengan kalau Miss nulisnya M pure per M impure dikali 100%. Atau massa teori dibagi massa yang asli, massa si sampel.
Teorinya berasal dari mana? Pure-nya itu berasal dari mana? Dari yang sudah kita titrasiin, yaitu 0,075 dibagi masa impure-nya adalah yang tadi, yang dia dari mixture atau alloy si copramazine atau si sampelnya 1 gram dikali 100%, karena mau dalam persen. Hasilnya adalah berapa guys? 7,5%. Berarti di dalam 1 gram sampel ini, dia hanya ada 0,075 gram Cu, atau 7,5% si Cu, sisanya adalah zinc. Nah, kalau kalian bisa perhatiin guys, ini adalah salah satu cara, kalau misalnya kalian mau nentuin berapa persen sih, atau berapa gram sih suatu sampel, atau suatu elemen di dalam suatu sampel. Bisa pakai cara titrasi. Jadi kalau kalian bisa lihat di kalian beli makanan atau minuman itu kan ada gram berapa gram kayak gitu. Nah itu kalian bisa ngecek misalnya benar nggak sih gram CNA segitu, bisa cara dari titrasi gitu guys. Nomor 3 ada pertanyaan? Jam kita udah habis ya. Mr. Agil udah gabung belum? Kalau nggak ada pertanyaan, kita nunggu sampai Mr. Agil masuk ya. Tanggung satu soal lagi. Nah, ini yang sering keluar. Ini juga Miss masukin. Kalau yang sebelumnya kan practice question di buku nih. Sementara yang ini ada di past paper guys. Mencari nilai X dari X2O. More salt, bla 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 bla, is hydrated from ammonium iron 2 sulfate. Nah, X-nya ini represent the number of mole of water in 1 mole dari salt. Terus, kalian ingin menentukan nilai X-nya itu berapa. Nah, kita sudah tahu bahwa masanya dari si mole salt ini adalah 0,784 gram. Lanjut, solution atau larutan yang sudah kalian dissolve nih, kan tadi masanya gramnya kalian dissolve atau kalian masukin ke dalam air. Terus kalian tambahin asam karena di dalam suasana asam. Nah, solution yang sudah kalian bikin direaksiin sama kamera 4. Di sini ada konsentrasi, di sini ada volume. Berarti kalian bisa nyari apa? Nyari mol. Nyari mol dari si potasium manganat. Nah, potasium manganatnya ini direaksikan kan tadi sama Fe yang ada di more salt. Jadi Fe2+ ini adalah simbol atau misalnya dia yang represent si more salt-nya guys. Use change in oxidation number to balance the equation for the reaction taking place. Nah, ini kalian tinggal balance seperti biasa kalian balance. MnO4, Mn-nya kan di sini udah tahu nih, +7. Jadi kalian nggak usah rempong. +7 di sininya Mn-nya adalah +2. Berarti perbedaannya adalah 5 elektron. Sementara yang Fe di sininya +2, di sininya +3. Ini perbedaannya adalah 1 elektron. Tinggal yang ini supaya elektronnya bisa di-cancel. Yang sebelah sini dikali 1, yang sebelah sini dikali 5. Berarti yang dikali 5 adalah Fe, dia jadi equation koefisiennya. Yang satu adalah Mn, berarti ini jadi equation si Mn. Belum selesai karena hanya itu kita belum tahu berapa. Pokoknya ini sama aja ya, kayak cara kita sebelumnya, balance equation untuk redox. Nah, untuk menentukan nilai H+,
kalian balance si charge-nya. Min 1 dikali 1 yaitu min 1. Plus 2 dikali 5 yaitu plus 10. Sama dengan min 9 lagi plus 9. Sementara yang ini plus 2 dikali 1 adalah plus 2. Plus 3 kali 5 sama dengan plus 15. Totalnya adalah plus 17. Plus 9 ke plus 17 bedanya berapa? Bedanya adalah 8. Berarti H-nya adalah 8. H2O-nya adalah 4. Supaya balance kan jumlah H-nya. Udah selesai. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang sebenarnya nentuin molnya karena udah ada perbandingan koefisiennya. Nah, yang I2 sama dihapus. State the role of Fe2+. Rule-nya dari Fe2+ ini adalah plus 2, di sini adalah plus 3. Berarti dia reaksinya apa? Reaksi oksidasi. Berarti rule si Fe2+ adalah kebalikannya, yaitu dia sebagai reducing agent. Ini kalau untuk jawaban state-nya doang. Nah, kalian nggak cuma disuruh state, tapi disuruh explain. Berarti harus ngejawab nih yang explain-nya. Kenapa sih dia disebut reducing agent? Karena ini terserah kalian mau salah satu boleh. Provide or denote electrons atau lose electrons bisa. Lose electrons-nya bisa atau increase oxidation number itu juga bisa. Atau kalian bisa langsung jawab misalnya karena Fe2+ dia berubah menjadi Fe3+. Jangan pakai tanda panah ya, kalian harus pakai kata-kata biasanya. Baru deh kalian bisa dapat marknya 2. Kalau cuma reducing agent doang, marknya cuma 1. Next, yang ketiga. Calculate the amount in moles of manganese. Yang ditanya adalah mol dari manganese-nya yang bereaksi. Nah, di sini kan udah ada kan? Yang ini. Tinggal kalian hitung aja. 0,02 dikali 20, tetapi dia baru dalam sentimeter kubik. N sama dengan C kali V. 0,02 dikali 20, tetapi harus di-convert ke desimeter. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Min 4. Nah, ntar dimasukin di sini 4 kali 10 pangkat min 4 mol. Lanjut. Calculate the amount in moles of Fe2+ ion in the sample of salt. Nah, kita udah dapat mol Mn. Cari mol Fe. Ya, tinggal perbandingan koefisien 1:5. Berarti mol Fe adalah 1:5 kan tadi. Berarti 5 dikali mol si MnO 4 min. 5 dikali 4 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Lanjut. Calculate the relative formula mass. Relatif formula mass adalah molar mass-nya. Dari NH42 FeSO4 2 kali XH2O. Nah, guys, ini kalian nggak bisa ngitung cuman pakai perhitungan biasa dari periodic table, nggak bisa. Kenapa? Karena X-nya kan kita nggak tahu. Terus caranya gimana? Kan kita udah nemu Fe-nya. Fe2+ ini adalah represent dari si more salt-nya kan, yaitu yang ini. Berarti pakai rumusnya gimana? N sama dengan M per M. Kalau mau nyari M besar, berarti massa dibagi molnya. Memang masanya ada, Miss, ada di soal. Kita udah dapat massa di sini, yaitu yang ini. 0,784 gram. Masukin deh massanya.
Wait. Yaitu 0, berapa tadi? 0,784 gram dibagi mol yang sudah kita dapat tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Hasilnya di sini dapat 392. Nah, kalau udah dapat totalnya, berarti 392 ini adalah total sama si X-H2O-nya kan? Sama si X-H2O-nya. Baru deh kalian bisa nentuin nilai X. Perhitungan predictable seperti biasa, molar mass. Berarti kan NH4 2 kali. N-nya ada 2. 2N. Ditambah H-nya ada berapa tuh? 4 kali 2, yaitu ada 8. 8H. Terus ditambah Fe-nya ada 1. Terus ditambah S-nya ada 2 ya, karena dalam kurung 2. 2S ditambah O-nya ada 8. O-nya ada 8. O ditambah XH2O. XH2O ini adalah ada berapa banyak air yang mengikat di NH42, FFE, SO4 2 kalinya ini, guys. Berarti X-nya ini tuh X-nya si air. Kita hitung aja. Air itu ml-nya berapa? H-nya itu adalah 2, ditambah O-nya itu adalah 16, yaitu totalnya 18. Berarti 18X sama dengan 392. Ini nanti kalian tinggal hitung. 2 dikali N-nya itu 14 kan kalau di predictable. Ditambah 8 dikali 1, ditambah FE itu berapa? FE berapa guys? 55,8. 55,8 ditambah. Terus SO4 2 dikali S-nya itu adalah 32 kalau nggak salah. O-nya itu adalah 16 ditambah 18X sama dengan 392. Ya udah nanti totalnya ini itu 284 sama dengan 18 ditambah 18X sama dengan 392. Berarti 18X sama dengan 392 dikurang 284 atau sama dengan 108. So, kan 18X sama dengan 108, berarti nilai X adalah 108 dibagi 18 equal to 6. Nah, nilai X-nya 6. Berarti ini itu molekulnya adalah NH4 2 kali Fe SO4 2 kali titik 6H2O. Nah, kita udah dapat nilai X-nya yaitu. Ada pertanyaan, guys? Miss. Yep. Miss, yang 2 kali 10 min 3 itu dari yang atas kan, Miss? 2 kali 10, iya. Oh, ini kan mol si Fe, karena dia berasal dari Fe kan. Kita pakai mol. Oke, thank you, Miss. You're welcome. Nah, enaknya kalau di sini, mau dia di paper 3 ataupun paper 2, itu kalian di guide, guys. Ini kan tahap-tahapannya udah di-balance dulu, terus nyari molnya ini dulu, nyari mol ini, itu beneran di tahap-tahapnya itu udah dikasih tahu. Dan enaknya kalau di sini juga perhitungannya adalah, misal kalian salah di yang I3. I3 kalian salah. Tetapi perhitungan di I4 kalian benar. Misalnya nih, yang kalian isi 2 kali 10 pangkat min 4 misal di sini. Hey. Berarti kan ini salah kan? Ini salah. Tetapi kan ini lanjut kan? Perhitungannya tuh lanjut. Dan kalian menggunakan angka yang salah.
selama kalian perhitungannya itu benar atau caranya benar, kalian bakalan tetap dapat nilai kalau di paper. Gitu. Enaknya kayak gitu. Beda kalau di PG kan. Kalau PG mah kalian salah ya udah salah. Kalau di paper insya Allah walaupun kalian salah di atasnya, tapi kalau perhitungan bawahnya benar itu akan dibenarkan. Ada pertanyaan? Miss. Ya. Nanti ini boleh tolong digitar nggak, Miss? Apa ini coret-coretannya bakal hilang? Miss bisa nge-save sih. Tapi kalian paham nggak coret-coretan, Miss? Paham, Miss. Paham Miss. Ya ini Miss save, ntar Miss kirim ke GCR ya. Oke, Terus, Miss. Thank you. ya welcome guys. Terus sama kemarin kan ya Miss nggak sempat ya. Hari Jumat kenapa cepet banget ya jamnya. Sama Miss belum selesai, kita belum guys, review. Nih jawaban worksheet yang kemarin udah Miss bikin, insya Allah. Ada jawabannya. Kalian mau ini juga apa enggak? Ekstra kelas aja nggak sih, Miss? Ya udah, ayo. Mau kapan? Ntar kalian obrolin aja lah. Insya Allah Miss bisa. Asal jangan pas jam kerja ya. Jam kerja terkadang ada rapat mendadak ini. Udah, sekian dari Miss. Ntar kalian tinggal kalian obrolin mau kapan ekstra kelasnya. Kan alhamdulillah nggak hari Senin kan, jadinya hari Kamis. Jadi masih ada waktu. Alright guys, thank you. Mr. Agung juga udah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.